Ekonomi Pembangunan 2A dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Hari ini saya akan membahas permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi, artinya manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi jual-beli. Dalam proses jual-beli, kita akan dihadapkan dengan permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, di mana semua ini akan saling mempengaruhi satu sama lain. Kita pasti pernah melihat peristiwa atau bahkan merasakannya harga sembako yang sangat mahal ketika menjelang hari raya. Pada saat menjelang hari raya, harga sembako di pasar sangat naik atau mahal. Mengapa demikian? Harga sembako di pasar sangat mahal pada saat menjelang hari raya karena tingginya permintaan masyarakat terhadap sembako. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Pendapatan setiap orang berbeda-beda, sehingga permintaan barang dan jasa pada masing-masing orang juga berbeda. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama adalah harga barang atau jasa. Jika harga naik, jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta bertambah banyak. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan rata-rata setiap orang dalam masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa. Apabila pendapatan rata-rata masyarakat naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang atau jasa akan bertambah. Namun, jika pendapatan masyarakat menurun, maka permintaan barang dan jasa akan rendah. Yang ketiga adalah selera masyarakat. Selera masyarakat yang selalu berubah sangat berpengaruh pada permintaan. Tumbuhnya selera baru di masyarakat terhadap suatu barang atau jasa biasanya akan diikuti dengan peningkatan barang atau jasa di pasar. Yang keempat adalah harga barang lain. Permintaan suatu barang dan jasa akan turun apabila tersedia alternatif atau bisa digantikan dengan yang lainnya. Masyarakat dapat beralih pada barang dan jasa alternatif dibanding harus membeli barang dan jasa dengan harga yang mahal. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan permintaan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Begitu pula dengan sebaliknya, jika jumlah penduduk sedikit, maka jumlah permintaan akan rendah. Yang keenam adalah ramalan masa depan atau prediksi. Jumlah permintaan barang dan jasa akan meningkat apabila diperkirakan barang dan jasa tersebut segera menjadi langka atau mengalami kenaikan harga. Contohnya, sebelum pandemi COVID-19, kita sangat susah menemukan masker. Namun sekarang, masker wajib dipakai untuk menghindari adanya virus, sehingga membuat permintaan masker semakin meningkat dengan berbagai motif dan jenis. Selanjutnya adalah hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan yaitu sebagai berikut. Permintaan meningkat ketika harga suatu produk rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Begitupun dengan sebaliknya, permintaan menurun ketika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Bagaimana dengan kurva permintaan? Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para konsumen. Contoh kurva permintaan. Kurva ini menjelaskan permintaan konsumen. Mari kita perhatikan kurva permintaan ini. Berdasarkan kurva ini, dapat kita lihat bahwa harga barang berada di dalam sumbu vertikal,
dan kuantitas barang berada di sumbu horizontal. Garis miring ke bawah menggambarkan hubungan di antara harga dan jumlah barang yang diminta atau disebut sebagai kurva permintaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Pada saat kita pergi ke pasar, banyak para pedagang yang menawarkan barang jualannya kepada kita. Para pedagang tersebut menawarkan barang dagangannya dengan berbagai cara agar menarik perhatian pembeli atau konsumen. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama adalah biaya produksi. Saat biaya produksi murah, produsen dengan leluasa memproduksi barang atau jasa sehingga dapat meningkatkan penawaran. Sebaliknya, saat biaya produksi meningkat, banyak produsen kesulitan memproduksi barang atau jasa sehingga penawaran mengalami penurunan. Contohnya adalah kenaikan harga kedelai pernah terjadi beberapa kali di Indonesia. Hal itu membuat biaya produksi tempe yang berbahan kedelai juga ikut melonjak drastis. Akibatnya, banyak produsen kedelai tidak bisa menjual tempe dengan harga yang murah. Bahkan, sebagian dari produsen berhenti menjalankan produksi. Akibatnya, angka penawaran tempe di pasar mengalami penurunan. Yang kedua adalah teknologi. Penggunaan teknologi yang tinggi dan inovatif memungkinkan produsen buat memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang banyak, cepat, dan berkualitas dengan biaya produksi yang rendah. Ketiga adalah harga barang itu sendiri. Jika harga barang semakin tinggi, maka jumlah penawaran akan tinggi. Sedangkan semakin rendah harga barang, maka produsen akan semakin sedikit memproduksinya. Contohnya adalah jika harga kaos adalah 30.000, penjual akan menawarkan 300 unit baju kaos. Jika harga barang berubah menjadi 35.000, maka penjual akan menawarkan 500 unit baju kaos dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Selanjutnya adalah hukum penawaran. Jika harga suatu barang meningkat, maka produsen akan meningkatkan jumlah barang yang dijualnya. Sebaliknya, jika harga turun, maka produsen akan cenderung mengurangi jumlah barang yang dijualnya. Bagaimana dengan kurva penawaran? Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual. Coba kita perhatikan kurva penawaran ini. Dapat kita lihat bahwa harga barang berada dalam garis lurus vertikal, sedangkan kuantitas dari barang tertentu yang ditawarkan berada dalam garis melintang atau horizontal. Garis miring dari arah kiri bawah ke arah kanan atas menghubungkan harga dengan kuantitas barang yang diminta. Garis ini disebut sebagai kurva penawaran. Selanjutnya adalah harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah titik temu harga yang disetujui oleh kedua belah pihak agar terjadi suatu transaksi jual dan beli. Interaksi antara penjual dan pembeli dengan menyebabkan transaksi jual beli disebut sebagai pasar, sehingga harga keseimbangan disebut juga sebagai harga pasar. Jadi, titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran
disebut sebagai harga keseimbangan.